Dialog mengenai Jakarta yang dianggap amburadul oleh Presiden ke-5 Republik Indonesia akan kami lanjutkan usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Kita lanjutkan dialog kita, saya mau ke Bang Effendi terlebih dahulu, sempat terputus tadi Bang. Tadi sudah disebutkan bahwa Jakarta ini termasuk dari 120 kota mahasiswa atau Best Student City. Tapi kita juga mendengar pernyataan dari Bang Arteria bahwa tidak bisa dilihat dari satu aspek saja Bang. Tanggapan Anda Bang? Ya, jadi terima kasih kepada Bu Megawati karena sebagai ibu dia sangat merindukan kota pendidikan atau kota mahasiswa sebagaimana prasasti dari Bung Karno 1953. Terima kasih juga untuk teman-teman Universitas Negeri Jakarta yang sudah memulai penghargaan ini dan kebetulan yang dapat sekarang Semarang, Solo, dan Surabaya. Sehingga nanti kota-kota lain bisa berlomba menuju ke sana. Kita butuh kota kampus yang banyak, tetapi di websitenya UNJ saya tidak melihat metodologinya. Di sana mereka mengacu kepada QSTHE ya, jadi seperti yang saya katakan tadi. Nah kalau kita kembali ke websitenya dari Quartarelli, Simon dan Times Higher Education tersebut, justru pada tahun 2019 ini ada 120 kota yang berhasil masuk dan itu sangat sulit untuk masuk ke sana dengan 6 indikator yang sulit tadi ya. Nah Jakarta justru berada pada peringkat 109 dari 120 kota yang ada. Jadi saya hanya ingin mengatakan kalau amburadul ini asalnya dari kerinduan kita, kerinduan Bu Mega, kerinduan Bapak Presiden Soekarno untuk memiliki banyak kota pendidikan, kota mahasiswa, tentu kita harus dukung. Dan terima kasih tadi Wakil Gubernur mewakili pemerintah daerah DKI sudah mengatakan ini merupakan cambuk. Tapi kalau metodologinya agak kurang jelas atau belum disampaikan kepada publik, tidak langsung bisa mencerminkan apa yang ada gitu. Baik Bang Ege, kita ke Bang Rahmat. Bang Rahmat, Anda melihatnya bagaimana? Apakah harus mempertimbangkan semua aspek yang ada atau cukup yang dimaksud oleh Megawati Soekarno Putri, Bang Rahmat? Iya kan, masyarakat kan mendengarnya hanya amburadul. Amburadul ini konotasinya di atas berantakan. Padahal kalau kita bicara kota mahasiswa, kota intelektual, tadi Bang Egy sudah mengatakan bahwa kita masuk 109 di antara 120 negara di dunia sebagai kota pelajar dan itu sulit masuknya. Oleh karena itu pernyataan Ibu Mega saya anggap pernyataan yang biasa saja, pernyataan yang ibu yang rindu akan kekuasaan. Saya pikir lebih baik ini tidak perlu ditanggapi secara melebar. Ini masukan saja buat kita semua dari seorang Ibu Mega yang mantan presiden. Yang jelas hari ini kalau seandainya amburadul kan bukan hanya bidang intelektual saja, amburadul fisik segala macam. Padahal hari ini kalau kita jalan dari Monas ke HI itu kita seperti bukan di Jakarta. Perubahannya begitu hebat dan sangat ramah terhadap masyarakat, ramah terhadap lingkungan, trotoarnya bagus. Maka kita berharap sekali-sekali Ibu Mega dan jajaran PDIP termasuk Bang Alteri, Car Free Day lah olahraga di situ. Sangat nikmat, sejuk, luar biasa tertib. Maksudnya ini pun harus dilihat sebagai aspek pembangunan yang punya potensi yang sangat dirindukan oleh masyarakat gitu loh. Jadi nggak mesti meluncurkan kata-kata amburadul yang maksud saya konotasinya tuh sudah sangat jelek dan luar biasa. Dan saya secara pribadi memang statement siapapun, statement PDI terhadap Anies ini selalu nyinyir gitu. Mari kita rekonsiliasi, kita sama-sama membangun bangsa ini. Nanti kalau PDI berkuasa di Jakarta menjadi gubernur lagi seperti Pak Jokowi, segera lakukan semangat yang dilakukan oleh Bung Karno pada tahun 53, jadikan Jakarta sebagai kota intelektual pure gitu loh. Ini harapan saya aja, mari kita sama-sama membangun Jakarta secara damai, aman, sejuk, sehingga kita yang merasakan bersama nikmat gitu loh. Ya, Bang Arteria menanggapi tanggapan atau pernyataan dari Bang Rahmat tadi, statementnya ini selalu nyinyir, seperti apa ini Bang? Ya kalau Bang Rahmat, kalau PDI Perjuangan kan nggak pernah nyinyir, kami ini selalu menjadi mitra kritisnya pemerintah sama abang juga. Tidak ada juga masalah kami dengan Pak Gubernur Anies. Saya pribadi dan partai kami juga bersahabat baik dengan beliau. Tapi kalau mau jujur, Mas Abang Rahmat, kita ini kan orang Jakarta. Saya lahirnya di Budi Kemuliaan. Pada saat-saat dari tahun 70, 80, 90, kita tuh pernah ngerasain yang namanya big hope terkait dengan yang namanya ibu kota, yang namanya metropolitan dan megapolitan. Kalau sekarang Bang Rahmat mengatakan ada trotoar bagus
itu namanya penataan yang belum optimal. Penataan optimal itu bagaimana kita ke atas, tata ruang, zonasi wilayah, jalan-jalan besar, semuanya. Sekarang ini kan nggak bisa lagi karena sudah begitu jenuh. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana perbaikan kualitas pelayanan publik. Nggak ada yang salah, Pak Gubernur Anies tidak salah, Pak Jokowi juga tidak salah, dan juga statementnya Bu Mega juga sama sekali tidak salah. Mudah-mudahan ini semua bisa menghentikan polemik kita, nggak ada lagi pembicaraan terkait dengan pernyataan Bu Mega yang menyebut Jakarta amburadul. Ya, kita semua juga semakin tergerak bagaimana kita bisa membangun kota dengan lebih baik lagi. Dan salam hormat kami bagi Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur untuk tetap istiqomah dan bisa bekerja sebaik-baiknya untuk membangun Jakarta ke arah yang lebih baik. Kita pastinya support, Bang Rahmat. Terima kasih Bang Arteria Dahlan, Bang Rahmat HS, dan juga Bang Effendi Ghazali sebelumnya sudah bergabung bersama kita di Kabar Petang.